Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri, lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau ingin atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan yang orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Adakah hadits yang menerangkan bahwa di antara waktu mustajabah berdoa adalah setelah selesai sholat fardu? Ya, ada memang sebagian hadits. Ada sebagian hadits, tapi haditsnya ada kelemahan. Seperti ketika Nabi SAW ditanya, ayyud doa asma. Maka Nabi menjawab, fi jawfil layli wa duburi kulli salah. Pada pertengahan malam dan di belakang setiap solat. Ini hadits dari hadits Abu Umamah. Kalau saya enggak salah, yang meriwayatkan dari Abu Umamah itu namanya Abdurrahman bin Sabit. Dan dia tidak mendengar dari Abu Umamah. Ada keterputusan dari sisi riwayat. Haditsnya lemah. Andai kata kuat pun, apa artinya dubur kulli sholat? Dubur diartikan di belakang setiap sholat. Dubur itu dalam bahasa Arab, dubur belakang sesuatu. Tapi masih masuk di dalam sesuatu itu, tidak terpisah darinya. Seperti kita ya, maafin ya, manusia kan yang di belakangnya dihitung apa? Dubur. Bagian darinya kan begitu. Bagian darinya. Jadi dubur kulli sholat itu bukan artinya selepas salam. Tapi maksudnya di dalam sholat setelah tasyahud sebelum salam. Nah, kalau itu memang tempat mustajabah. Dan itu yang diterangkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi memerintah, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَى مَا شَاءَ. Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia kehendaki. Hanya saja tidak dilarang bagi orang yang ingin berdoa selepas sholat fardu kadang-kadang. Tidak dilarang. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Dan mereka petik dari tafsir ayat di surah Alam-Nashrah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. Salah satu penafsirannya mengarah ke sana. Tapi ini baiknya tidak dilakukan terus-menerus. Dilakukan kadang-kadang saja. Andai kata itu dianjurkan, maka ini masalah sholat adalah hal yang dihadiri oleh para sahabat. Ya, kalau memang itu populer, pasti akan diriwayatkan dengan riwayat yang apa? Yang banyak dari sahabat Nabi SAW. Dan ternyata tidak seperti itu. Ya, karena itu yang difatwakan oleh para ulama kita di masa ini bahwa
berdoa di belakang sholat itu, di belakang sholat fardu, apabila dilakukan kadang-kadang tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Dan tidak diingkari terhadap siapa yang melakukannya kadang-kadang. Cuman kalau dia ingin berdoa, sebaiknya dia berdoa di tempat yang lebih bagus daripada itu. Yang lebih disepakati. Kan anjurannya. Contoh antara adzan dan qomat. Itu kan jelas haditsnya. Dari tempat mustajabah doa tidak ditolak. Contoh lain, dia berdoa di dalam sholatnya. Khususnya ketika dia sujud. Ketika dia sujud, nah itu tempat mustajabah. Tempat lain di akhir salam. Di akhir sholat sebelum salam. Seperti yang saya sebutkan tadi. Itu juga tempat mustajabah. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.